Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Nasruddin Syam, SKM MKes, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, serta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Tunisa, NIM 141-2021-0061, peminatan Kesehatan Lingkungan. Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Analisis pengaruh paraben pada sampo terhadap penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Adapun latar belakangnya yaitu penggunaan produk-produk perawatan pribadi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Salah satu produk yang sangat umum digunakan yaitu sampo, yang digunakan secara luas untuk membersihkan dan merawat rambut dan kulit kepala. Meskipun sampo memberikan manfaat penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan rambut, beberapa bahan kimia yang digunakan dalam formulasi sampo yang dapat menyebabkan kerusakan kulit yang merugikan pengguna. Salah satu bahan kimia yang sering ditemukan di dalam sampo dan produk perawatan pribadi lainnya adalah paraben. Paraben adalah zat kristal halus berwarna putih tidak berbau. Meskipun bukti ilmiah mengenai hubungan antara pengguna paraben pada sampo dan dermatitis masih perlu diteliti lebih lanjut, penting untuk mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi risiko tersebut. Dengan memahami mekanisme kerja paraben, interaksi kulit, dan dampak jangka panjangnya dapat dikembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dari risiko dermatitis yang tidak diinginkan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah yaitu apakah ada kandungan paraben pada sampo terhadap terjadinya penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Tujuan penelitian. Tujuan umum untuk mengetahui pengaruh paraben pada sampo terhadap penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Tujuan khusus yang pertama, untuk menganalisis pengaruh paraben pada sampo. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh sampo terhadap penyakit dermatitis. Manfaat penelitian. Penelitian ini akan memberikan informasi yang mendalam kepada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dan saya sendiri sebagai penulis terkait pengaruh paraben pada sampo terhadap penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan pembaca. Tinjauan pustaka. Paraben adalah salah satu pengawet yang paling umum digunakan dalam produk kosmetik. Mereka digunakan dalam berbagai macam produk termasuk sampo, lotion, deodoran, scrub, dan riasan mata. Paraben juga merupakan pengawet dalam obat-obatan. Kulit yang sensitif dengan paraben yang digunakan secara berlebihan akan menyebabkan efek negatif seperti efek toksik terhadap dermatitis, rosacea, dan iritasi pada kulit bila mengalami kontak langsung terhadap paraben. Beberapa bahan kimia yang umumnya ditemukan dalam sampo seperti sodium lauryl sulfate atau SLS dan sodium laureth sulfate atau SLES dapat menyebabkan iritasi pada kulit kepala dan kulit wajah bagi beberapa individu, terutama yang memiliki kulit sensitif. Tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi produksi dan pembuangan sampo juga memiliki dampak negatif pada lingkungan. Bahan kimia yang digunakan dalam produksi sampo dapat mencemari lingkungan air dan udara, dan botol sampo yang dibuang dapat menjadi sumber polusi plastik. Dermatitis dapat diartikan sebagai peradangan kulit yang biasanya terjadi berulang kali karena faktor eksternal dan faktor penyebab kelainan pada tubuh seperti eritema, edema, papula, vesikula, linenifikasi, sisik, dan gatal. Dermatitis ditandai dengan gejala berupa gatal, ruam, merah, peradangan. Terkadang terasa gatal, pembengkakan atau penebalan kulit, kulit kering, bersisik, lecet, lepuh, permeable, pecah-pecah, nyeri, bahkan sakit saat disentuh. Tingkat keparahannya dapat menyebabkan luka pecah, melepuh, dan membentuk lapisan coklat keras yang menutupi lepuh pada kulit. Permasalahan mengenai bahan kimia yang terkandung dalam berbagai macam produk yang digunakan, yaitu salah satunya adalah sampo, akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Dilansir dari jurnal gambaran penggunaan kosmetik krim wajah dengan kejadian iritasi kulit pada mahasiswa FKM UMI angkatan 2021, peneliti memperoleh data dan telah melakukan perbandingan dan mendapatkan hasil pada angkatan 2019 sebanyak 45% yang mengalami iritasi kulit, pada angkatan 2020 sebanyak 15% yang mengalami iritasi kulit, dan pada angkatan
2021 sebanyak 22% yang mengalami iritasi kulit. Dasar pemikiran variabel yang diteliti, variabel dependen. Dermatitis adalah penyakit kulit inflamasi kronis yang berhubungan dengan dikaitkan dengan hiperaktivitas kulit terhadap pemicu lingkungan yang tidak berbahaya bagi individu non-atopik normal. Dermatitis dapat diartikan sebagai peradangan kulit yang biasanya terjadi berulang kali karena faktor eksternal dan faktor penyebab kelainan pada tubuh. Variabel dependen. Pertama, pengetahuan merupakan pemahaman individu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyakit kandungan paraben pada sampo terhadap penyakit dermatitis. Kedua, masa kerja itu berapa lama individu menggunakan sampo per jam per hari. Semakin sering dan lama individu menggunakan sampo, maka ada kemungkinan seseorang terkena dermatitis. Yang ketiga, riwayat penyakit sebelumnya. Semakin lama seseorang terpajan, maka besar kemungkinan seseorang mengalami kerusakan yang lebih parah akibat dermatitis. Yang keempat, personal hygiene merupakan perilaku individu untuk menjaga kebersihan sebelum dan sesudah penggunaan sampo untuk menghindari terjadinya dermatitis dari sampo yang mengandung paraben. Kerangka konsep, yaitu pengetahuan, masa kerja, riwayat kulit sebelumnya, personal hygiene, dan penyakit dermatitis. Hipotesis yang pertama, adanya hubungan pengetahuan paraben pada sampo terhadap penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Yang kedua, ada hubungan lama kontak terhadap penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Yang ketiga, adanya hubungan masa kerja terhadap penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Yang keempat, adanya hubungan riwayat penyakit sebelumnya terhadap penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Yang terakhir yaitu adanya hubungan personal hygiene terhadap penyakit dermatitis pada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Definisi operasional dan kriteria objektif. Yang pertama, variabel. Kejadian dermatitis. Definisi operasional. Peradangan kulit yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit dengan gejala kemerahan, bengkak, lekuan kecil, kering, mengelupas, dan bersisik. Pengetahuan. Pemahaman dari responden mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mencuci tangan, perilaku hidup bersih. Yang ketiga, masa kerja, jangka waktu seseorang memakai sampo dalam hitungan jam per hari. Yang keempat, riwayat penyakit sebelumnya. Mahasiswa yang sebelumnya menderita penyakit kulit akibat sampo. Yang terakhir yaitu personal hygiene, kebiasaan mahasiswa untuk menjaga kebersihan diri sebelum dan sesudah menggunakan sampo. Metode penelitian, desain unit dan analisis. Jenis penelitian ini menggunakan metode analitik observasional yang bertujuan mengungkapkan hubungan korelatif antar variabel dengan menggunakan pendekatan cross-sectional group design, yaitu rancangan penelitian yang pengukuran atau pengamatannya dilakukan secara simultan pada satu saat atau sekali waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada tahun 2024. Tempat penelitian akan dilakukan di Universitas Muslim Indonesia. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Sampel. Dalam penelitian ini, yaitu 100 mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diambil menggunakan teknik simple random sampling. Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu yang pertama kriteria inklusif, bersedia dijadikan responden dalam penelitian. Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, kriteria eksklusi, mahasiswa yang tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian. Mahasiswa di luar wilayah Universitas Muslim Indonesia. Variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kandungan paraben pada sampo. Adapun variabel dependen pada penelitian ini yaitu kandungan paraben pada sampo yang dapat menyebabkan penyakit dermatitis. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri meliputi identitas responden dan jenis sampo yang digunakan responden. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dengan cara calon responden diberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap responden, meliputi identitas responden. Selain itu dikumpulkan jenis-jenis sampel lalu dilakukan uji laboratorium untuk menentukan kandungan yang ada di dalam sampel. Pengelolaan data. Teknik pengambilan data untuk pengaruh paraben dilakukan melalui editing, entry data, dan cleansing. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SPSS dalam komputer. Data dianalisis dengan uji statistik univariat dan bivariat.
Analisis hubungan antar variabel serta signifikasinya dilakukan dengan menggunakan uji Q-square, metode analisis data. Data yang dihasilkan dianalisis kemudian dibahas dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan teori yang ada mengenai pemeriksaan paraben pada sampel. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil dalam penyusunan proposal ini. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri sebagai penulis. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.